Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini. Untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang perpajakan, materi di kelas 11 SMA. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran. Pertama adalah menjelaskan pengertian pajak, kemudian menjelaskan fungsi, manfaat, dan tarif pajak, dan terakhir adalah menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pertama adalah berkaitan dengan pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Jadi dari pengertian ini nanti kita bisa mendapatkan beberapa ciri-ciri pajak. Pertama, pajak merupakan iuran rakyat dari masyarakat atau dari rakyat kepada negara. Jadi dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Yang kedua, pemungutannya itu dilakukan berdasarkan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang pajak. Yang ketiga, dapat dipaksakan. Karena dipungut tadi berdasarkan undang-undang berarti ada sanksi yang tegas. Artinya pajak bersifat memaksa. Dan balas jasanya tidak langsung. Jadi manfaat pajak yang kita bayarkan hari ini tidak langsung kita rasakan manfaatnya hari ini juga. Tapi beberapa tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah fungsi pajak. Pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak kepada kas negara. Untuk apa? Untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Artinya di sini apa? Bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Jadi intinya fungsi anggaran atau budgeter merupakan fungsi penerimaan negara sebagai penyeimbang dari pengeluaran negara. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau fungsi reguler atau fungsi regulasi. Bahwa pajak ini merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial maupun lapangan ekonomi, seperti menghambat adanya laju inflasi atau mungkin berkaitan dengan ekspor impor. Jadi di sini ada pemungutan pajak yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menyeimbangkan. Kemudian fungsi stabilitas. Jadi pajak ini berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keadaan perekonomian. Seperti misalnya pada saat inflasi. Pada saat inflasi maka pemerintah perlu menggunakan statement pajak dalam rangka mengatur inflasi. Ketika inflasi terlalu tinggi maka pemerintah perlu menaikkan pajak misalnya. Sehingga kondisi peredaran uang bisa berkurang. Kemudian fungsi distribusi atau bahasa lainnya adalah fungsi pemerataan. Artinya apa? Pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan adanya kesejahteraan untuk masyarakat. Jadi orang yang berpenghasilan tinggi, pajaknya juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpenghasilan rendah. Kemudian fungsi alokasi. Jadi pajak ini digunakan atau dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat penting. Artinya apa? Pajak ini ada juga menyebut untuk mengurangi pengangguran. Jadi dengan adanya alokasi dana untuk item tertentu, maka diharapkan pengangguran bisa menjadi berkurang. Kemudian manfaat pajak pertama adalah sebagai sumber penerimaan negara. Jadi pajak merupakan sumber utama penghasilan atau penerimaan dari suatu negara. Hampir 80% lebih sumber penerimaan negara itu berasal dari pajak. Kemudian sebagai alat pemerataan perekonomian, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan
penghasilan, kalau dia PPH sesuai dengan penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian alat untuk mendorong kegiatan perekonomian. Selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Jadi pajak yang dikenakan kepada seseorang atau kepada badan itu proporsinya sama. Jadi walaupun nilai objek pajak yang akan dikenakan pajak itu semakin tinggi, tarifnya tetap sama. Tetapi nilai yang dibayarkan tentu berbeda. Kemudian tarif degresif atau tarif menurun, artinya semakin tinggi nilai objek pajak yang akan dikenakan pajak, pajaknya semakin berkurang. Tarif progresif, sebaliknya, semakin tinggi nilai objek pajak yang dikenakan pajak, jadi pajaknya semakin naik. Dan tarif pajak konstan atau tarif pajak tetap. Nilai yang dibayarkan berapapun nilai objek pajak yang akan dikenakan pajak itu semakin naik, pajaknya tetap sama, yang dibayarkan tetap sama. Kita contohkan seperti ini. Jadi kita anggap di sini nilai jual objek pajaknya itu sebesar 20 juta. Ada 30 juta, ada 40 juta, ada 50 juta. Kalau untuk tarif tetap yang dibayarkan tetap sama. Misalnya ada tarif yang 2 juta, ya. Berapapun nilai objek pajaknya ini, tarifnya tetap sama. Tetap 2 juta ya. Artinya semakin naik, tarifnya tidak berubah, sama semua. Tidak berubah ya. Semua sama, 2 juta, 2 juta. Kalau tarif proporsional, persentase yang dikenakan pajak sama. Sama-sama 10%. Nilai objek pajak 20 juta itu proporsionalnya misalnya 10%, 30 juta, 10% juga, 40 juta juga 10% dikenakan, dan 50 juta juga 10%. Namun bedanya nilai yang dibayarkan nanti tentu jadi berbeda. 10% dari 20 juta, 10% dari 30 juta, 10% dari 40 juta, 10% 50 juta. Tentu ini yang dibayarkan itu tentu berbeda. Kalau tetap yang dibayarkan sama, kalau proporsional persentasenya saja yang tetap, tetapi nilai yang dibayarkan tetap sama, tetap sesuai dengan nilai jual objek pajak. Berarti kalau 10 juta berarti yang dibayarkan itu 2 juta. Kalau 30 juta 10%-nya 3 juta. Kalau 40 juta 10%-nya ada 4 juta. Kalau 50 juta 10%-nya ada 5 juta. Berarti yang dibayarkan tentu berbeda, walaupun persentasenya tetap. Kemudian untuk tarif degresif, semakin naik nilai objek pajaknya, persentasenya malahan turun. Begitu ya. Kalau untuk tarif progresif, semakin tinggi nilai jual objek pajaknya, sama ya, dia semakin naik. Jadi tarif pajak progresif sifatnya naik. Tarif pajak degresif sifatnya berkurang. Selanjutnya kita bahas beda pajak dan pungutan resmi lainnya. Pertama adalah pajak ini merupakan iuran dengan imbalan atau balas jasa atau bahasa lainnya kontra prestasi yang tidak langsung dari negara. Jadi ketika kita membayar pajak, manfaatnya tidak langsung kita rasakan. Berbeda dengan pungutan lainnya, merupakan iuran yang biasanya langsung dirasakan pada saat itu juga, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang, sedangkan pemungutan resmi lainnya itu didasarkan pada peraturan pemerintah atau perda atau peraturan daerah setempat, dan juga ada keputusan menteri dan lain sebagainya. Kemudian pajak tidak bisa dipaksa. Kemudian pajak sifatnya memaksa atau dapat dipaksakan. Sedangkan untuk pungutan resmi lainnya tidak ada unsur paksaan. Jadi bisa kita untuk memilih karena tidak dikenakan untuk seluruh masyarakat. Kemudian untuk pajak berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali. Sedangkan pengenaan pungutan resmi lainnya pengenaannya sifatnya terbatas pada orang-orang tertentu saja. Kemudian dalam pemungutan pajak ada surat ketetapan pajak atau KOHIR. Sedangkan pungutan resminya tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Kemudian
Perhitungan pajak itu umumnya dilakukan oleh wajib pajak. Walaupun juga ada sebagian pajak yang dilakukan oleh petugas pajak ataupun pihak ketiga. Namun secara umum dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian untuk perhitungan dalam rangka menghitung pemungutan resmi itu biasanya umumnya dilakukan oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Kemudian sanksi untuk pajak itu diatur dengan undang-undang, sedangkan sanksi dari pungutan resmi lainnya itu melalui kebijakan pemerintah daerah setempat. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung di lain kesempatan dengan materi yang lain pula. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.